Mantan pelatih Real Madrid Zinedine Zidane masih berkontrak dengan salah satu orang kepercayaan Sir Jim di Ineos, Jean-Claude Blanche. Keduanya disebut-sebut masih membahas tentang kemungkinan Zidane gabung ke Manchester United. Jean-Claude, CEO olahraga Ineos, terus menjaga jalur komunikasi dengan Zidane. Pelatih berkebangsaan Prancis itu menganggur sejak meninggalkan Real Madrid untuk kedua kalinya. MU adalah tipe klub yang bisa mengalihkan perhatian Zidane dan sedang mempertimbangkan apa yang harus dilakukan terhadap Erik ten Hag menyusul awal musim yang buruk. Blanc terus melakukan pembicaraan dengan Zidane yang masih belum memutuskan apakah dia ingin kembali ke manajemen. The Independent, seperti dikutip Mirror, Rabu 16 Oktober 2024 melaporkan, Ineos adalah pengagum Zidane yang telah menikmati kesuksesan besar sebagai pemain dan pelatih. Mereka ini disebut-sebut berniat menjaga hubungan itu tetap terbuka untuk mengantisipasi jika ada perubahan pada situasi di Old Trafford. Ya, seperti yang kita tahu, Sir Jim telah memberikan jaminan kepada Zidane untuk mengambil pekerjaan di Manchester United. Dan untuk saat ini nih, tampaknya tim Manchester itu akan tetap menggunakan Ten Hag meskipun mencatatkan awal terburuk di Premier League. Kabar terbaru, sementara Manchester United dilaporkan putus kontrak nih dengan Sir Alex Ferguson sebagai duta klub demi mengurangi biaya operasional. Usut punya usut, mengambil alihan sebagian saham Manchester United membuat Sir Jim dan Ineos membuat langkah brutal di klub. Salah satunya memangkas biaya. Terbaru, dikutip dari Mirror, kontrak Ferguson dengan Manchester United bernilai lebih dari 2 juta pound sterling atau setara dengan 40,6 miliar per tahun sejak Oktober 2013. Sir Jim kemudian memberitahu pelatih asal Skotlandia itu kalau klub sedang berusaha mengurangi biaya. Karena itu, setan merah tidak bisa terus mengontrak Ferguson. Laporan tersebut menyebutkan pertemuan itu berjalan baik dan tidak ada masalah antara klub dan Ferguson yang masih menjabat sebagai direktur non-eksekutif. Manchester United telah menerima 3 dorongan dengan kembalinya Alessandro Garnacho, Amad Diallo, dan Noussair Mazraoui ke pelatihan. Klub mengonfirmasi. Garnacho dan Amad mengundurkan diri dari tugas internasional dengan alasan masalah kecil dan selalu ada harapan mereka akan segera pulih. Mazraoui harus menjalani prosedur kecil pada masalah jantungnya, menyebabkan banyak orang bertanya-tanya berapa banyak pertandingan yang akan ia lewatkan. Meskipun hal itu dianggap sebagai dilema yang tidak serius. Sekarang nih, pemain Maroko itu kembali berlatih di Carrington. Ada harapan nyata bahwa ia akan kembali untuk melanjutkan awal musimnya yang mengesankan. United kekurangan bek sayap dengan Luke Shaw dan Tyrell Malacia masih absen. Sungguh kejutan positif melihat Mazraoui kembali secepat ini. Namun ada beberapa berita yang membuat frustasi. Ada kabar buruk yang menyertai kabar baik. Kobbie Mainoo terancam absen. Pernyataan itu mengklaim Mainoo akan absen selama beberapa minggu bersama Harry Maguire. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai penanganan United terhadap cedera Mainoo yang dialami saat melawan Tottenham, yang membuatnya menjadi starter melawan Aston Villa beberapa hari kemudian. Sementara itu, Manuel Ugarte menjalani sesi pemulihan setelah mendapat cedera saat bertugas untuk Uruguay. Mason Mount dikabarkan membuat kemajuan bagus dalam kembalinya kebugarannya, tetapi mungkin belum siap untuk akhir pekan meski ada dugaan dia mungkin siap. Kesabaran para penggemar mulai menipis dan tanpa mimpi buruk cedera di Manchester United seperti 2023-2024 sebagai faktor yang meringankan. Erik ten Hag kemudian kehabisan waktu untuk membalikan keadaan. Dengan begitu, Brentford menjadi lawan berikutnya di kandangnya setelah jeda internasional. Ia akan berhadapan dengan Jose Mourinho dalam lebih dari satu hal. Seperti diketahui, kemenangan melawan Brentford akan membuat Manchester United memperoleh 11 poin nih,
setelah 8 pertandingan dan itu akan menjadi hasil yang disambut baik. Dari semua pembicaraan tentang proses dan proyek jangka panjang Ten Hag, menarik untuk melihat bahwa pelatih asal Belanda itu memang menggunakan cara yang sama untuk mempertahankan jabatannya seperti yang dilakukan Mourinho. Iya, pemain asal Portugal itu memenangkan 2 trofi pada musim debutnya. Ia berpendapat 3 termasuk Community Shield, dan Ten Hag telah memenangkan 2 trofi dalam 2 musim. Tapi nih, jika kita mundur selangkah, jelas terlihat bahwa Mourinho tidak pernah bisa membangun di atas fondasi itu. Dan ia juga dikecewakan oleh Dewan Direksi, meskipun Ten Hag bagaimanapun tidak setuju dengan Jose. Tidak seperti Ten Hag, ia memilih untuk merangkul kekacauan dan meninggalkan United dalam keadaan bumi hangus, yang serpihannya diambil alih oleh Solskjaer. Iya, Ten Hag telah berbicara tentang masa depannya di Manchester United dan telah mengambil pandangan yang lebih jangka panjang. Diketahui nih, ia mendesak kesabaran saat tim muda membangun diri untuk bersaing tetapi gagal memberikan tanda-tanda bahwa sesuatu benar-benar sedang dibangun. Di bawah Mourinho, United akhirnya jatuh dan hancur. Tetapi gaya permainannya jelas, meskipun memecah belah dan klub tahu apa yang mereka dapatkan darinya. Beda lagi di bawah asuhan Ten Hag, United masih belum memiliki filosofi yang jelas dan orang yang mereka pikir akan mereka rekrut yang melakukan keajaiban di Ajax dengan gaya sepak bola yang menggembirakan telah menghilang. Ya, membandingkan Mourinho pada performa terbaiknya di 2017-2018 dengan Ten Hag di 2024-2025 juga relevan karena alasan yang sama. Pelatih asal Belanda itu dikalahkan oleh orang yang dianggap sebagai antitesisnya. Itu mengkhawatirkan. Jadi bagaimana sob kalau menurut kalian? Sebuah kabar menarik datang dari Manchester United. Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan berpotensi menjadikan Zidane sebagai manajer baru mereka. Sudah sebulan terakhir, MU dirumorkan akan melakukan pergantian pelatih kepala. Ini disebabkan Erik ten Hag dinilai gagal dalam menangani skuad Setan Merah, di mana mereka gagal memetik satupun kemenangan di 5 pertandingan terakhir mereka. Alhasil saat ini mulai bermunculan kandidat-kandidat pelatih baru Manchester United. Salah satu rumor yang beredar adalah MU ingin menggunakan jasa Zidane sebagai manajer mereka. RMC Sport melaporkan bahwa ada kans bahwa harapan MU itu bisa jadi kenyataan. Zidane dikabarkan mulai membuka hati untuk kembali melatih klub. Menurut laporan tersebut, Zidane saat ini membuka diri untuk melatih klub top Eropa. Ia masih mendambakan pekerjaan sebagai manajer timnas Prancis. Namun, sembari menunggu Deschamps lengser, ia memutuskan untuk kembali melatih lagi. Jika MU bisa memberikan penawaran dan proyek menarik, Zidane dikabarkan akan mempertimbangkan serius untuk menangani Setan Merah. Zidane sendiri bukan satu-satunya kandidat manajer baru MU. Thomas Tuchel, Ruud van Nistelrooy, dan Thomas Frank juga dilaporkan kini jadi kandidat manajer baru Setan Merah. Sementara itu, beredar rumor bahwa deadline Ten Hag di MU sudah mulai tersebar. Mantan kepala pemandu bakat MU Mick Barnes, yang masih punya koneksi kuat di klub, mendengar kabar mereka akan menunggu sampai mendekati Januari. Hasil-hasil menuju periode ini akan jadi penentuan nasib Ten Hag. Di sisi lain, perihal pemain MU Kobbie Mainoo dilaporkan bakal bertahan lebih lama di MU. Sang gelandang disebut akan segera diikat dengan kontrak baru oleh Setan Merah. Fabrizio Romano melaporkan bahwa manajemen MU sudah menyiapkan hadiah bagi sang gelandang. Mereka akan memperpanjang kontrak Mainoo dalam waktu dekat ini. Ada setidaknya 2 alasan mengapa MU memberikan kontrak baru untuk Mainoo. Yang pertama, sebagai bentuk apresiasi Setan Merah atas performa apik sang gelandang. Selain itu, mereka juga ingin memagari sang gelandang karena sudah mulai banyak klub-klub top Eropa yang ingin membajak pemuda 19 tahun tersebut.